Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Math with Razali pada seri kuliah lecture matematik yang dalam hal ini adalah video kita yang keempat yang membahas tentang kalkulus fungsi multivariable. Nah, kita telah melewati 3 seri video yang mendahului video yang saat ini sedang Anda tonton. Dan bila Anda belum sempat untuk melihat video-video sebelumnya, maka Anda dapat merujuk kepada link yang saya siapkan dalam bagian deskripsi pada video ini. Nah, kita sekarang membahas tentang interpretasi dari turunan parsil. Dan semua bahan dari slides yang saya tulis tangan ini, itu seluruhnya mengambil daripada referensi buku Kalkulus Early Transcendental edisi kedua karangan Michael Sullivan dan Kathleen Miranda. Mari kita mulai bersama-sama kita melihat materi ini. Nah, interpretasi turunan parsil pertama sebagai gradien atau kemiringan dari garis singgung kurva. Nah, misalkan Z adalah fungsi XY, yaitu fungsi dua variabel bebas, di mana di sini kita punya fx di sini ada indeks kecil di sini x itu menyatakan simbol turunan parsil ya, di mana turunan parsil dari fungsi f terhadap x dan f terhadap y adalah ada, artinya turunan parsilnya terdefinisi. Nah, saat mendiferensialkan fungsi f terhadap x ya, maka variabel y sebagaimana pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, kita anggap atau kita buat sebagai konstanta ya. Nah, katakanlah konstantanya y sama dengan y0. Y0 itu mungkin 5, 7, 10 atau angka berapa. Nah, kita membuat y sama dengan y0 sebagai konstan. Nah, itu secara geometri artinya adalah sama dengan perpotongan antara kurva z ya, kurva ruang z dengan bidang y sama dengan y0. Nah, perpotongan antara keduanya itu akan membentuk suatu kurva. Kurva apa? Kurva Z sama dengan fx y0. Dalam orientasi apa? Dalam orientasi di arah sumbu X, seperti pada gambar ini. Nah, kita lihat di sini. Jadi, ini kurvanya. Ini adalah kurva ruangnya. Ya, ini kurva ruang fungsi daripada fxy, fungsi dua variabel bebas. Nah, demikian. Nah, kemudian dari bidang biru ini adalah bidang Y sama dengan Y0. Bidang Y sama dengan Y0 itu adalah bidang yang sejajar dengan bidang exit. Ya. Dia di sini ada di sini, Y0-nya di sini. Ini sumbu Y. Dia sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X dan sejajar dengan bidang exit. Ya. Nah, kemudian karena turunan parsil f terhadap x dengan menganggap y itu konstan ya, turunan fungsi z sama dengan fx y0 dari akan menjadi fungsi satu variabel bebas saja, karena di sini y kita anggap konstanta. Artinya apa? Itu artinya turunan parsil fx itu sama saja dengan gradien garis singgung daripada kurva Z sama dengan fx y0. Mana dia di dalam hal ini, pada gambar ini, inilah dia. Ini dia adalah gradien garis singgungnya. Nah, ini arti turunan parsil pada titik ini, titik dengan koordinat x0, y0, dan z0. Nah, kemudian kurva hasil perpotongan antara bidang y sama dengan y0 yang biru ini dengan kurva ruang ini, inilah dia kurva hasil perpotongannya ini. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kurva hasil perpotongannya. Jadi kalau begitu, arti turunan parsil itu juga adalah gradien garis singgung, tapi di dalam arah sumbu X. Kita lihat di sini, sumbu X itu kan ke sini arahnya. Ini X positif, ke belakang adalah X yang negatif. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah,
interpretasi yang sama juga berlaku pada turunan parsil daripada fungsi f terhadap variabel apa? Variabel y. Nah, kalau kita cita turunan parsil terhadap y, maka kita anggap x-nya itu konstan. Maka artinya x sama dengan x0. Jadi itu akan sama saja dengan perpotongan antara bidang x sama dengan x0. Ini adalah yang warna biru ini, bidang x sama dengan x0. Kurvanya masih sama, kurva yang tadi. Kurva ruang fxy-nya adalah masih ini kurvanya. Kurvanya ini. Kurva ruang dari z ya. Surface curve itu. Ini kurvanya. Oke. Nah, kemudian perpotongan antara kurva ruang dengan bidang X sama dengan X0 itu terjadi di sini. Jadi dia. Di kurva hasil perpotongan antara keduanya, lengkungan ini. Nah, titik di sini, titik pada titik di mana X0, Y0, dan di sini pada bidang XZ, XY di lantai ini, itu adalah ketika Z-nya sama dengan 0, di titiknya ini. Nah, ini dia. Maka ini adalah garis singgungnya. Dan hasil daripada kemiringan garis singgung ini, inilah dinamakan dengan turunan parsil terhadap Y. Nah, kita lihat bahwa garis singgung ini arahnya, arah kemiringannya itu searah dalam orientasi sumbu apa? Searah dalam orientasi sumbu Y. Jadi turunan parsil terhadap Y itu artinya pergerakannya pada arah sumbu Y. Sebelumnya di sini turunan parsil terhadap X dengan menganggap Y konstan, itu arah gradien garis singgungnya adalah ini arah garis singgungnya juga searah pada bidang searah pada sumbu X yang positif. Nah, demikian itu adalah interpretasi atau penafsiran daripada turunan parsil. Nah, kita sampai sekarang kepada teorema, yaitu gradien garis singgung. Nah, turunan parsil terhadap X dari fungsi F ini itu sama dengan gradien garis singgung dari kurva hasil perpotongan ya antara kurva ruang Z sama dengan fxy dengan bidang Y sama dengan Y0 pada titik ini, X0, Y0, dan Z. Nah, Z itu karena Z adalah fxy, itu definisi asalnya, karena X-nya menjadi X0 dan Y-nya jadi 0, maka ini jadi diganti dengan X0, Y0 seperti ini. Nah, demikian ya. Kita lanjutkan. Demikian juga turunan parsil terhadap Y. Turunan parsil terhadap Y, yaitu artinya X-nya konstan, itu sama dengan gradien garis singgung dari kurva hasil perpotongan antara kurva ruang Z sama dengan fxy dengan bidang X0 pada titik ini juga. Ya, pada titik X0, Y0, dan Z0. Z0 itu ya sama dengan yang ini. Fx0, Y0. Nah, itu telah digambarkan dengan baik pada buku Kathleen Miranda dan Michael Sullivan tadi. Mari kita lihat satu contoh dari buku ini. Mencari persamaan garis singgung. Jadi ini sama ya, seperti kalkulus satu variabel. Ada kemiripan-kemiripan yang sangat banyak idenya. Carilah persamaan garis singgung dari kurva perpotongan antara kurva permukaan Z sama dengan ini. Z sama dengan ini. fxy yang persamaannya 16 dikurang x kuadrat kurang y kuadrat. Dengan apa? Soal A dengan bidang Y sama dengan 2 pada titik 12,11. Nah, ini soal B dengan bidang X sama dengan 1 pada titik yang sama. Kita lihat solusi A. Jadi gradien garis singgung dari kurva hasil perpotongan antara kurva ini, Z sama dengan ini, dan bidang Y sama dengan 2 pada sebarang titik, itu artinya adalah turunan parsil terhadap X. Nah, tentunya turunan parsil terhadap X dari ini, kita bisa katakan Fx itu adalah ya X,2, itu kan sama saja dengan df per dx gitu ya. Itu kita lakukan dengan menganggap Y-nya konstan. Turunan 16, 0,
turunan 2x adalah min 2x, turunan x kuadrat min 2x nih, dan turunan y kuadrat adalah 0, maka hasilnya adalah ini. Turunan parsilnya adalah negatif 2x. Nah, pada titik 1,2,11, kemiringannya adalah fx, turunan parsil terhadap x, masukkanlah titik x dan y. Ya, x-nya 1, y-nya 2 ke dalam ekspresi turunan parsil terhadap x itu, yaitu min 2x. Jadi x-nya diganti dengan 1, min 2 kali 1 adalah negatif 2. Nah, kita dapat melakukan hal yang sama untuk soal yang B. Nah, ini kita bisa lakukan, kita bisa pandang seperti ini. Garis singgung ini, ya, garis singgung ini, garis singgungnya, itu berada di mana? Garis singgung tersebut berada pada bidang Y sama dengan 2. Nah, ini bidang Y sama dengan 2. Ini adalah plane atau bidang di mana Y-nya sama dengan 2. Nah, di sini ini kan Y-nya 4 nih, sini 3, ini 2. Nah, jadi ini ini adalah kurva perpotongan antara bidang Y sama dengan 2 dengan Z sama dengan 16 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, perpotongannya itu ini, nah, di titik yang dimaksud, yaitu di titik berapa titik? 1, 2, 11, yaitu inilah dia garisnya. Nah, dan kemiringannya bagaimana? Kelihatannya ini kan dalam arah sumbu X, karena kita mencari turunan parsil terhadap X. Nah, kita telah dapat tadi nilainya berapa? Nilainya adalah negatif 2. Jadi ini adalah kurva yang adalah garis yang gradiennya negatif atau turun. Nah, soal B dapat Anda lakukan dengan cara yang sama ilustrasinya. Kemudian itu interpretasi pertama daripada turunan parsil, yaitu sebagai kemiringan garis singgung. Berikutnya adalah interpretasi turunan parsil sebagai konsep laju perubahan atau rate of change. Nah, di kalkulus 1 variabel kita telah membahas konsep laju perubahan, ya. Jadi ide yang sama juga bisa digeneralisasi pada fungsi 2 variabel bebas atau 3 variabel bebas. Nah, saya sarankan ada baiknya Anda merujuk kembali kepada ulasan saya pada kalkulus 1 tentang konsep laju perubahan dari fungsi 1 variabel bebas, yang bisa Anda klik pada link YouTube ini. Itu penjelasan untuk materi rate of change, khususnya fungsi 1 variabel bebas. Nah, setelah Anda dapat memahami ini, kita bisa lanjutkan untuk membahas pada rate of change atau laju perubahan pada 2 variabel bebas atau lebih. Nah, itu karena definisi turunan parsil, ya, Z sama dengan fx adalah generalisasi atau perumuman dari turunan fungsi 1 variabel bebas Y sama dengan fx, maka itu tidak mengherankan bila kita menemukan kesamaan atau kemiripan interpretasi pada keduanya, baik pada fungsi 1 variabel bebas maupun pada fungsi 2 variabel bebas. Misalnya ini, ingat selalu kalau ada simbol F, di sini ada X kecil, artinya turunan parsil, ya. Ini artinya adalah DF, nah, DX. Ingat selalu bahwa turunan parsil terhadap X itu sama dengan laju perubahan dari F dalam arah sumbu X yang positif, tetapi dengan menganggap Y sebagai konstanta. Ini gambar dijelaskan dengan baik dari buku Michael Sullivan ini. Di sini adalah wilayah kurva tertutup yang dinamakan daerah asal atau domain. Karena kan fungsi kita 2 variabel bebas. Jadi domainnya adalah titik di dalam bidang X, Y. Sebuah titik X, Y di sini. Nah, dia kalau bergerak ke sini, ini arah mana ini? Kan horizontal, kiri kanan itu adalah arah sumbu X. Berarti dia mengalami perubahan sebesar delta X. Delta X itu posisinya dari titik X, Y menuju X plus delta X, Y. Jadi ini dia delta X. X tambah delta X. Tetapi Y-nya kan tetap. Tidak ada perubahan titik XY dalam arah atas bawah. Jadi delta Y-nya 0. Ya. Nah, ini dinamakan laju perubahan rata-rata dari F dalam arah sumbu X yang positif
dengan menganggap Y konstan, dan ini kita artikan sebagai ini. Ini mirip seperti definisi turunan parsial yang menggunakan limit, tapi ini masih pada tataran laju perubahan, belum laju perubahan sesaat, laju perubahan rata-rata ini. Nah, kemudian kalau laju perubahan dari F dalam arah X, ya ketika dibuat Y konstan, ketika perubahan delta X itu kecil sekali, titik ini bergerak ke kanan atau ke kiri dengan pergerakan yang sedikit dan sangat tipis, hampir tidak bergerak, yaitu di mana delta X menuju 0, gitu. Dalam konteks limit, maka Fx tambah delta X, Y dikurang Fx dibagi delta X, itulah yang dimaksud dengan turunan parsil fungsi F terhadap X. Ya, kita lihat lagi di sini pemahaman yang sama juga berlaku dalam memahami turunan parsil terhadap Y. Jadi kalau dia titiknya X, Y di sini, perubahan terhadap Y yang namanya sumbu Y atas bawah kan di sini dalam kalkulus sebuah variabel, dan ini di sini limit dari bukan delta X lagi tapi delta Y. Tapi di sini yang menambahkan tambahan delta itu adalah Y-nya bukan X, karena X-nya kita anggap sebagai konstanta. Nah, seperti ini kita memahaminya. Sekarang mari kita lihat sama-sama bagaimana kita mencari laju perubahan temperatur. Contoh, temperatur T dalam satuan derajat Celcius dari suatu piring metal atau piring logam ya, dan piringan itu berada dalam lokasi bidang XY. Bidang XY ingat di sini ada X, subu X, Y, dan di sini Z. Nah, bidang XY itu adalah lantai di sini ya, bidang XY. Ini domainnya ya. Jadi temperaturnya dari piring metal di dalam bidang XY pada sembarang titik XY diberikan oleh persamaan Tx, Y adalah 24 dikali X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2. Pertama, pertanyaannya, find the rate of change. Carilah laju perubahan temperatur di dalam arah sumbu X yang positif pada titik 1,-2. Mari kita jawab. B-nya belakangan saja ya. Kata-kata rate of change artinya turunan. Ya. Kalau dibilang rate of change dalam arah sumbu X positif, artinya dia berubahnya di arah sumbu X saja. Dari sini ke sini bergerakannya di arah sumbu X. Maka Y-nya kita anggap sebagai konstanta. Ya. Jadi ini artinya adalah turunan parsil dari fungsi temperatur T terhadap X dengan menganggap Y-nya konstan. Kita tahulah kalau di sini ada seperti ini, ada pangkat 2, maka kan kita turunkan parsil tuh. 24, sini saya tulis, X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2, kan kita turunkan parsil nih, TX. Turun parsil terhadap X, yaitu 2 kali 24 adalah 48 kan? 48 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 1, lalu nanti dikalikan dengan turunan parsil terhadap X, ini turunannya berapa? 2X. Nah, 2 dikali 48 menjadikan dia 96, makanya di sini 2 kali 24 dikali 2, keluarlah angka 96, dikali dengan X, dikalikan dengan dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat, tapi pangkatnya 1 ya. Nah, seperti itu. Maka pada titik 1,-2, di mana X-nya 1, Y-2, nilai daripada temperatur tadi yang mulanya persamaannya adalah ini, 96X dikali X kuadrat tambah Y kuadrat ini, kita tinggal memasukkan saja titik X1, Y-2 ke sini, maka nilai rate of change-nya pada titik ini 1,2 adalah 480. Artinya apa? Ketika bergerak dalam arah horizontal ke kanan, menjauhi titik 1,2, maka temperatur akan meningkat dengan laju 480 derajat Celcius per unit jarak. Unit jarak itu jarak yang kita gunakan di sini. Apakah satunya meter, sentimeter, atau unit. Nah, yang B sama saja. Soal B kan begini. Cari laju perubahan temperatur T dalam arah sumbu Y positif di titik 1,-2. Setiap kata laju perubahan artinya turunan, karena dia rate of change atau laju perubahan di dalam arah sumbu yang positif, itu artinya turunan parsial terhadap YTY. Dan turunannya sama seperti tadi. Lalu kita tinggal masukkan, ini jawabannya, masukkan titik 1,-2,
kita akan peroleh angka negatif 960. Itu artinya apa? Itu artinya ketika bergerak ke atas dari titik 1,-2, temperaturnya akan berkurang dengan laju 960. Jadi kata-kata berkurang itu kita katakan berkurang, bukan bertambah, karena hasil hitungan kita adalah negatif, yaitu negatif 960. Pada soal sebelumnya di sini 480 itu positif, maka dia bertambah. Demikian ya. Soal berikutnya, yaitu bagaimana mencari laju perubahan. Misalnya adalah segitiga. Ya. Segitiga itu salah satu rumus mencari luas segitiga itu A. Sini ada A kecil, B kecil, sini sudut C gitu ya. Itu kan luasnya setengah AB sin C. Ya. Atau setengah AB sin theta atau apapun itu ya. Nah, jadi luas A dari segitiga dengan sisi A dan B, yang sisi AB itu membentuk sudut theta, ini tetanya sini, ini sisi A, ya ini kan sisi A, ini sisi B, kedua-duanya bertemu pada satu titik dan membentuk sudut theta. Nah, persamaan matematiknya kan begini, ini kelihatannya A besar, fungsi dari 3 variabel ya, variabel A kecil, B kecil, dan sudut. Pertanyaannya apa? Carilah laju perubahan A terhadap A ketika B dan theta dianggap konstanta. Nah, jadi ini ya namanya laju perubahan itu turunan, tapi karena kita fungsinya banyak variabel, bukan satu, maka turunannya bisa katakan turunan parsial dA per apa? dA kecil, karena dia minta with respect to A, jadi berubahnya luas terhadap sisi A saja, dengan menganggap B dan theta konstan. Jadi turunan dari A kan 1 kali setengah, 3,5, B tetap sinus theta. Nah, karena ini kawan kalinya A ya, jadi dianggap koefisien. Sama juga Anda dapat menghitung laju perubahan A terhadap B. Turunkan terhadap B dengan menganggap A dan theta sebagai konstan. Yang C pun begitu. Kemudian kalau diminta hitung nilai masing-masing di atas, jika A-nya 20, B-nya 30, theta-nya pi per 6. Nah, untuk A saja ya, untuk menjawab yang D ini, saya hanya menggunakan A sebagai contoh. Maka berapa nilainya? Kita tinggal mengganti dengan nilai-nilai yang kita ketahui, karena A-nya 20, tidak ada B-nya 30, berarti setengah dikali 30 dikali sinus pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat ya. Sin 30 itu setengah kali 30 dikali setengah alias 30 dibagi 4 ya. Itulah nilai rate of change-nya. Demikian. Nah, jadi ini tentu tidak susah. Nah, di sisi lain di dalam bisnis dan ekonomi, para analis ya sering itu tertarik tentang laju perubahan dari suatu proses. Itu yang dinamakan dengan proses marginal. Sebagai contoh, jika sebanyak Z daripada barang yang diproduksi tergantung kepada banyaknya X dan Y, komponen X dan komponen Y yang digunakan, maka fungsi produksi Z sebagian Fx, Y, fungsi produksinya, itu memberikan banyaknya atau jumlah output untuk jumlah input X dan input Y yang kita gunakan. Yang namanya produktivitas marginal dari Z terhadap input X itu dinamakan turunan parsial terhadap X. Dan yang namanya produktivitas marginal dari Z terhadap input Y dinamakan FY, di mana FY ini artinya turunan parsial terhadap Y. Sebagai satu contoh, kita akan mencari produktivitas marginal dengan menggunakan model matematik ekonomi Cobb-Douglas. Nah, seperti apa itu? Jadi ini pada tahun 1928, seorang ahli matematik Charles Cobb dan seorang ahli ekonomi Paul Douglas secara empirik menggunakan data yang diturunkan dari model produksi untuk sektor manufaktur di Amerika, dalam ekonomi Amerika pada periode tahun 1899 hingga 1922. Nah, dengan menggunakan model P sama dengan A kecil kali K pangkat B
L pangkat 1 kurang B, di mana P itu adalah produktivitas produksi manufaktur. K itu adalah kapital atau modal, input K adalah modal. Dan L adalah input tenaga kerja atau labor. Ya, dan dengan menggunakan teknik regresi berganda, Cobb-Douglas itu mendapatkan bahwa produktivitas manufaktur pabrik ya produksi itu diwakili oleh fungsi P sama dengan ini. Ini dari data tadi ya. Nah, ini kerumitan yang seperti ini banyak disimplified aja menjadi 1,01 K pangkat 0,25 L pangkat 0,75 ya, dibikin 2 angka belakang koma saja. Pertanyaan yang A, carilah produktivitas marginal ya dari output manufacture terhadap apa? Input kapital. Pak. Jadi capital input itu tadi apa? K. Ini artinya adalah P, K. Nah, seperti itu. Sini K, L. Ini artinya turunan parsil. Dalam tulisan lain DP per DK. Turunkan parsil terhadap K dan anggap L-nya sebagai konstan. Anggap labor sebagai konstan. Nah, ini kita tinggal sama nilai saja lah. Ini berarti ini 1,01 dikali 0,25 dikali K pangkat min ya, karena 0,25 dikurang 1 ya, min 0,75 dikali L pangkat 0,75. Nah, ini adalah nilai daripada turunan parsil daripada produktivitas terhadap kapital. Ya. Nah, kemudian pertanyaan B, cari produktivitas marginal daripada output manufaktur terhadap input labor atau tenaga kerja, lalu artikan maksudnya. Nah, yang B sama saja. Jadi produktivitas marginal daripada output manufaktur terhadap tenaga kerja ya adalah DP per DL produktivitas ini. Jadi ini adalah kayak PL gitu ya. Lalu di sini K, L. Sama itu. Maka kita turunkan terhadap L dan kita anggap yang konstanta adalah K. Hasilnya seperti ini. Jadi ini artinya apa? Untuk setiap unit peningkatan di dalam input labor, satu unit, satu orang mungkin ya. Jadi dengan menambah satu orang tenaga kerja, maka akan ada peningkatan sebesar 0,7575 dikali K per L, pangkat 0,25 unit di dalam produktivitas produksi. Jadi di dalam ekonomi itu kalau dikatakan marginal itu artinya adalah turunan. Ya. Nah, demikian yang dapat kita diskusikan hari ini terkait dengan interpretasi turunan parsial. Dan untuk slide berikutnya, dia ada nomor 43, nomor 44 dari buku yang sama, Anda dapat kerjakan sebagai latihan. Dan nomor 47 terkait dengan persamaan termodinamika dalam gas ideal yang persamaannya seperti ini. Kemudian nomor 48 juga masih persoalan termodinamik, lalu Anda diminta untuk menunjukkan dan membuktikan A dan B. Demikian juga dengan nomor 47, membuktikan bahwa persamaan itu sama dengan negatif 1. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.